di hadapan Tuhan, semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan untuk memuliakan-Mu, dan kami percaya Engkau memberkati ibadah kami, sehingga pulang dari tempat ini mulut kami penuh dengan sorak-sorak, sebab kami merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah mengambil alih tempat ini, bahkan hati dan pikiran kami telah dikuduskan dan diurapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mengalami sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kami pagi ini, dan kami siap memuliakan Engkau Raja di atas segala raja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara yang siap memuliakan Tuhan, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Allah yang perkasa, yang layak dimuliakan dan diagungkan. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Sebab tidak ada yang seperti-Mu
bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami siap Tuhan lebih lagi memuliakan-Mu dan menyatakan kebesaran-Mu lewat pujian kami. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau lihat lebih lagi tangan-tangan yang mau bangkit untuk menyerukan nama Tuhan akan kebenarannya. Amin. Mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya kemenangan dan kekuatan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Amin saudara. Sebelum kita akan memberikan korban persembahan, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin saudara. Puji Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan, saya percaya kita disebut orang-orang yang beriman. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hal memberi yang akan kita lakukan pagi hari ini adalah hal kehendak Tuhan, adalah perintah Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang-orang beriman, kita juga harus melakukan perintah Tuhan. Saudara, benar kita berdoa untuk pekerjaan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Benar juga kita berdoa untuk orang-orang yang kekurangan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa bukan saja kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan saja kita disebut sebagai orang-orang beriman, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang tahu melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 8 mengatakan, "Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Puji Tuhan, saya percaya kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, kita bukan saja disebut orang-orang yang beriman, tetapi beriman kepada Yesus Kristus, tetapi kita juga orang-orang yang tahu melakukan kehendak Tuhan. Sebentar selesai ibadah ada kotak-kotak persembahan yang sudah disiapkan, dan saudara bisa, yang sudah ada amplop-amplop yang tersedia di tempat saudara, dan saudara bisa memberikan persembahan yang sudah dipersiapkan. Dan bagi saudara-saudara yang mengikuti fasilitas ibadah lewat Zoom, saya percaya saudara juga turut berpartisipasi memberikan persembahan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami bukan saja disebut menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat kami, tetapi lebih lengkap lagi kami menjadi orang-orang yang beriman yang tahu melakukan kehendak Tuhan. Bahkan lewat pemberian kami pagi hari ini, kami percaya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman, tapi sebelumnya kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Mari persiapkan hatimu lebih lagi. Buka hati dan pikiranmu, bahkan suaramu untuk menyembah Tuhan. Sebab saat kita menyembah Tuhan, kemurahan Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita. Mengurapi, menguatkan, memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kerinduanku datang padamu,
Kami percaya Tuhan, setiap penyembahan yang keluar dari hati kami, itu yang Engkau inginkan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah disenangkan lewat pujian penyembahan kami saat pagi ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau mengerti setiap hati kami. Engkau mengerti setiap kerinduan kami. Kami yang datang dengan kelemahan, kami percaya hari ini kami sudah dikuatkan oleh pujian dan penyembahan kami. Kami yang datang dengan kebimbangan, kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah ditetapkan hati kami ya Tuhan. Dan saat hari ini Tuhan, dengan segala kelemahan kami akan kembali kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya di dalam kebenaran firman-Mu ada kekuatan baru ya Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan ada jalan yang akan kami dapatkan sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kau selidiki setiap hati kami, selidiki setiap pikiran kami Tuhan. Agar semuanya kami pikirkan itu semua tentang Engkau saja ya Tuhan. Dan sebelum hamba-Mu berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami percaya hamba-Mu tinggal dalam urapan-Mu. Engkau pakai mulut bibirnya ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada dia, supaya dia bisa berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Setiap kami yang mendengarkannya, kami percaya firman-Mu akan tertabur dalam hati dan pikiran kami. Dan itu akan menjadi buah-buah yang manis bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siaplah kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu di pagi hari ini? Wah, luar biasa Tuhan kita. Bisa lambaikan tangan Bapak Ibu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyapa dulu jemaat-jemaat yang sementara mengikuti ibadah virtual lewat aplikasi Zoom. Yang mungkin kita bisa lihat pada pagi hari ini. Bisa ditampilkan? Halo. Iya, di sini ada keluarga Pak Kusuma, keluarga Bapak Yongki, keluarga Pak Abraham, ada keluarga Pak Tobing, Ibu Pori, Ibu Benghoa. Puji Tuhan kita boleh menikmati berkat Tuhan. Puji Tuhan, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berterima kasih untuk kesempatan bisa melayani pada pagi hari ini. Dan Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan pekerjaan Tuhan yang harus dilayani, tugas pelayanan yang akan dilaksanakan di Surabaya. Jadi doa kita biar menyertai pelayanan Bapak Gembala. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang konsisten. Mari sama-sama dengan saya kita akan buka di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Roma pada pasal yang ke-12 ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin. Kehidupan yang kita hadapi di hari-hari ini tentunya berbeda dengan pengalaman kehidupan di masa-masa yang lalu. Kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang berbeda, pergumulannya, kesukarannya itu berbeda. Cara penanganannya pun berbeda dengan kondisi-kondisi di masa yang lalu. Itu sesuai dan mengacu pada keadaan yang sementara kita hadapi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah permasalahan yang begitu kompleks yang bukan hanya menyerang ataupun menghantam dalam sisi kehidupan jasmani, kehidupan jemaat ataupun Bapak Ibu. Tetapi lebih dari itu, kehidupan sekarang ini, persoalan yang terjadi, dia seolah-olah mengimbas kepada kehidupan secara rohani. Itu sudah jelas. Persoalan yang terjadi dalam kehidupan bisnis yang berbicara soal kehidupan secara lahiriah, kehidupan dalam kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan, seolah-olah dia tergiring sampai kepada kehidupan rohani.
Dalam pengertian bahwa kehidupan rohani tidak mampu untuk memberikan efek kepada pergumulan dan persoalan yang aku hadapi hari-hari ini. Sehingga muncul atau timbul apa yang disebut dengan krisis iman kepada orang percaya. Krisis iman yang terjadi adalah merosotnya, menurunnya kadar kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Yang dulunya menggebu-gebu beribadah, yang dulunya setiap hari bisa berdoa pagi, siang, sore. Ajak keluarga bisa berdoa, ajak keluarga bisa baca firman. Masih bisa mendoakan orang, bisa memberikan kesaksian, support firman kepada orang lain, kepada sama orang percaya. Bahkan memberikan kesaksian yang menghidupkan orang lain, rohnya dibangkitkan dan hidupkan kembali karena kesaksian. Tetapi karena krisis iman yang timbul karena persoalan-persoalan yang terjadi, maka berdampak pada kehidupan kerohanian ini. Dan itu pun dialami oleh begitu banyak orang. Bukan cuman sekedar kita bisa melihat dari sisi kiri kanan kita, oh dia gak pernah ibadah, ataupun kehidupan rohani, kok kenapa orang ini dulunya beribadah dan sekarang tidak terlihat dalam ibadah. Kehidupan rohani terlalu menurun. Dia dulunya bisa mengatakan kita tetap percaya ada iman kepada Tuhan, dan sekarang dia tetap terus mengandalkan apa jadilah, pasrah pada keadaan. Toh kita akan menjalani hidup yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menghindari hal seperti ini. Kehidupan secara lahiriah, tekanan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai goyahkan iman kepada Tuhan. Justru harus sebaliknya. Ketika persoalan dan tantangan itu datang, justru perkuat rohani kita kepada Tuhan. Dan itu akan memberikan kekuatan secara iman otomatis buat kita semua. Maka kalaupun hal-hal lahiriah, pergumulan, persoalan yang kita hadapi, maka iman itu akan menguatkan Tuhan bisa, Allah kita sanggup, Dia melepaskan kita di setiap pergumulan, Allah kita pembela kita. Itu iman mengatakan untuk memperkuat kita ketika kita di tengah-tengah pergumulan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan yang terjadi sekarang ini seringkali menggerogoti kemampuan kita untuk bisa meraih berkat-berkat Tuhan. Karena keadaan-keadaan yang terjadi, menumpuknya setiap persoalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah caranya kita untuk bisa keluar dari keadaan ini? Persoalan yang berakibat kepada kehidupan rohani yang menimbulkan efek munculnya apa disebut dengan krisis iman. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus belajar konsisten. Sekali lagi, kita belajar konsisten. Bisa katakan sama-sama saya, konsisten, 1, 2, 3. Sekali lagi, katakan konsisten. Konsisten adalah, sifat dasar konsisten adalah tetap. Sifat dasar konsisten adalah tidak berubah. Sifat dasar konsisten adalah tidak pernah goyah. Itu bahasa yang memberikan pengertian tentang konsisten. Orang banyak menggunakan bahasa konsisten. Oh, kamu sih orang gak konsisten. Kamu janji jam 10 kok kenapa gak datang di jam 10. Kamu adalah orang yang seringkali lupa janji. Dulunya kamu senantiasa setia, melakukan hal-hal yang baik kepada saya. Kondisi waktu berjalan tetapi kamu tidak pernah lagi melakukan seperti apa yang pernah kamu lakukan masa-masa yang lalu. Dia adalah orang yang tidak konsisten dalam hal ini. Bahasa itu bahasa lumrah yang kita bisa dengar. Konsisten atau inkonsisten. Dia adalah orang yang melakukannya continue terus menerus, tidak pernah berubah, tidak pernah goyah. Bagaimana kita kaitkan dengan konsisten tentang kerohanian kita kepada Tuhan? Artinya adalah kita tetap terus tidak pernah goyah karena Tuhan, kita tetap terus percaya karena Tuhan, kita tetap terus yakin kepada Tuhan walau di tengah-tengah persoalan. Itu adalah konsisten kita kepada Tuhan. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa konsistenmu dengan Tuhan itu mulai goyah? Sebentar saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ataupun memberikan kuis bagi Bapak Ibu untuk mempelajari, memahami apakah konsisten itu kepada Tuhan itu masih ada atau tidak bagi Bapak Ibu. Yesus adalah dasar konsisten tertinggi dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan di dalam Ibrani pada pasalnya yang ke-13 ayat 8, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Sekali lagi, Yesus adalah pribadi menjadi contoh konsisten dalam penulisan Alkitab. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah tetap sama,
Kuasanya tidak pernah berubah, penyertaannya dalam hidup kita tidak pernah berubah, mujizatnya pun tidak pernah berubah. Konsisten dia dari dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Yesus nggak perlu berubah cintanya buat saudara. Yesus sudah pernah berubah kuasanya bagi saudara, karena dia tetap konsisten dengan apa yang dia inginkan. Tokoh Alkitab yang pernah ditulis di dalam Alkitab yang memiliki konsisten yang tertinggi juga adalah seperti Daniel. Daniel adalah tokoh yang pernah dicatatkan dalam Alkitab yang memiliki konsisten karena apa? Daniel adalah orang yang diambil dari Israel di Yerusalem di bawah kepembuangan di Babel. Yang diartikan bahwa dia harus masuk pada kerja paksa, mengalami sebuah penganiayaan yang berat dan harus dikerjakan paksa, dan tidak memiliki hak apapun selain dia harus diperintah dan harus mengalami kerja berat. Daniel, karena memiliki kuasa power Tuhan, maka dia dapat tunjukkan bahwa dia punya kualitas Tuhan. Kemudian dia naik derajatnya, karena dia punya kualitas, naik derajatnya walaupun dia orang asing di Babilonia, tetapi dia tetap terus naik menjadi orang penguasa nomor 2 dalam kerajaan Babilonia pada waktu itu di bawah Nebukadnezar. Siapa Daniel? Daniel adalah orang Israel dari Yerusalem. Naik jabatan, kedudukan, fasilitas kerajaan itu dimiliki oleh Daniel. Tetapi pada suatu ketika Daniel harus disuruh untuk makan makanan yang dimakan sama-sama dengan raja. Karena makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada dewa, maka dia mengatakan bahwa ini kenajisan bagi dia, Daniel, yang adalah orang Israel yang mempercayai bahwa makan makanan yang dipersembahkan kepada dewa, kepada berhala adalah najis bagi mereka. Dipaksa untuk makan, untuk melihat kepercayaan Daniel yang sesungguhnya. Tetapi Daniel berkata, aku tidak akan makan. Mau diuji pun sebagaimanapun, aku tetap terus tidak akan mau makan makanan santapan raja. Itu tantangan pertama bagi Daniel. Dan yang kedua, mereka berusaha untuk menjebak mereka dengan cara-cara yang kasar sekali. Untuk menurunkan dia dari jabatannya, dari nomor 2 ke pemerintahan Nebukadnezar. Mereka menyuruh Daniel, sekarang seluruh pegawai istana, seluruh pemuka tokoh-tokoh agama, semua masyarakat ataupun semua penduduk di Babilonia disuruh untuk menyembah Tuanku Raja. Keimanan, kepercayaan Daniel bertolak belakang dengan apa yang menjadi ketentuan di tempat tersebut, di kerajaan Babilonia. Walaupun dia sebagai seorang nomor 2 di kerajaan, udah nyaman posisinya, hidup mewah di kerajaan, menikmati suasana kerajaan, tidak merasa susah dan tidak ada dalam penderitaan, walaupun notabene mereka adalah orang buangan. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu disuruh sujud menyembah, Daniel salah satunya orang yang tidak mau sujud menyembah Tuanku Raja. Karena dia tahu bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang patut disembah. Dia menantang hidupnya dengan kebijakan Babilonia. Karena apa? Daniel adalah tokoh yang memiliki sifat konsisten yang tertinggi. Dia percaya kepada Allah Israel. Apapun juga yang mempengaruhinya, dia akan tetap terus percaya kepada Allah Israel. Konsisten dibutuhkan untuk melihat keberhasilan di masa yang akan datang. Tetap tidak pernah goyah, tetap konstan melakukannya. Jangan pernah menurunkan kadar, jangan menurunkan power kita. Kita tetap terus bergerak karena tujuan yang kita akan lihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sebenarnya yang mendasari sikap konsisten dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Jadi yang mendasari konsisten kita kepada Tuhan itu apa? Kita akan belajar, ada 2 hal yang saya akan mau bagi buat Bapak Ibu. Sikap dasar yang pertama yaitu karena saya dan Bapak Ibu tahu tujuan. Saya tahu tujuan, maka saya tahu untuk menempatkan diri saya untuk menuju kepada tujuan yang saya inginkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tujuan yang jelas membuat konsisten kita kuat. Yang bisa memberikan pemahaman buat kita bahwa kita punya tujuan. Apa yang kita harus kerjakan masuk pada tujuan tersebut. Kalaupun tujuannya itu jelas, tujuannya itu mulia, kita akan melakukan perjalanan pada tujuan dengan konsistensi kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara soal tujuan. Kalau misalkan Bapak Ibu ke mana-mana, keluar kota, Bapak Ibu pernah melihat ada plang di jalan-jalan atau pengarah di jalan-jalan seperti 30 meter
ada belokan kanan, itu pun di samping-samping jalan kan itu ditulis tuh, ya. Ataupun di depan ada 20 meter atau 20 kilometer itu ada tempat apa begitu, rest area begitu. Di tol itu ada, ditaruh plang yang menunjukkan arah tujuan. Misalkan gini, ketika kita turun dari kapal feri menuju ke Bandar Lampung ikut tol, paling tidak di situ kita akan melihat bahwa ada plang yang dituliskan 20 km Tanjung Karang. Tetapi plang tersebut itu bukan tujuan. Plang itu bukan tujuan. Seandainya Bapak Ibu menganggap itu sebagai tujuan, Bapak Ibu turun dari mobil, Bapak Ibu foto-foto dulu di plang tersebut, saya sudah nyampe. Plang itu bukan tujuan, tetapi plang itu mengarahkan bahwa 20 km lagi Bapak Ibu sampai ke Tanjung Karang. Plang bukan tujuan. Tetapi 20 km lagi baru sampai. Dia hanya mengarahkan engkau pada tujuan. Supaya engkau tidak salah, ternyata aku pada posisi yang benar mengarah kepada tujuan. Orang yang konsisten adalah orang yang tahu tujuannya. Begitu banyak orang di masa sekarang ini gereja Tuhan, kejar mujizat. Tuhan, aku minta mujizat. Paling tidak tanda aku jadi orang Kristen, lakukan mujizat buat saya. Saya katakan mujizat adalah sebuah tanda. Mujizat bukan top dari kekristenan. Mujizat bukan akhir dari perjuangan iman kita. Tetapi mujizat adalah sebuah tanda mengarah kepada siapa sumber mujizat itu. Katakan amin. Seringkali orang ngejar mujizat. Seringkali mengejar mujizat. Itu nilai kekristenan tertinggi. Kalau udah mengalami mujizat, berarti aku punya rohani yang cukup kuat. Bukan. Kalau kita mengalami mujizat, kita diarahkan kepada siapa sumber kekuatan itu. Siapa sumber mujizat? Pelang itu bukan tujuan. Masih ada 20 km berdapat tujuan. Mujizat bukan tujuan kita menjadi orang Kristen yang sejati. Tetapi justru mujizat itu mengarahkan saudara kepada tujuan untuk mengenal Kristus yang sesungguhnya. Sejauh mana engkau memahami dia, mengenal dia, setia kepada Tuhan, engkau lebih memperkaya pemahaman dan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Untuk engkau tahu ternyata dia bukan cuma sekedar sumber mujizat. Dia begitu mengasihi saya dan begitu mencintai saya. Apa tujuan kita orang percaya? Karena saya katakan tadi bahwa orang yang konsisten adalah orang yang tahu tujuannya. Tujuan kita orang percaya adalah Yesaya 43 ayatnya yang ke-7. Semua orang yang kusebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi tujuan pertama Tuhan buat kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup di dunia ini berbicara tentang kita punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Kalau tujuan kita di dunia ini, kita nggak pernah tahu bahwa kita harus memuliakan Tuhan. Kita nggak pernah merasa bertuhankan Tuhan, karena kita nggak pernah menyembah dan mengetahui bahwa Dia pribadi yang patut disembah. Tujuan hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan, sebab jalan hidupku diatur olehnya. Tujuan kita adalah kita memuliakan Tuhan. Makanya nggak heran, di dalam kegiatan ibadah paling tidak menghadirkan Tuhan dalam kemuliaannya lewat pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Paling tidak itu dapat menyegarkan jiwa dan rohani kita. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat penyembahan kita. Rasa-rasanya Tuhan ada dalam hidup kita. Seperti kita menyembah Dia, Dia berhadapan muka dengan kita. Seperti Dia Bapa yang menggendong kita, mengasihi kita, mencintai kita. Itu Bapa kita ketika kita menyembah. Bapak Ibu berusaha untuk merasakan bahwa kedekatan kita dengan Tuhan memberikan efek baik dalam kehidupan rohani. Orang mengatakan bahwa sungguh mulia, sungguh indah jikalau aku ada di hadirat Tuhan. Menyembah Dia, menyembah Tuhan adalah tujuan dari kita orang percaya. Pada bagian yang kedua, tujuan kita orang percaya adalah kita lihat di dalam Injil Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat 28.
dan 29 sampai pada yang ke-30. 28 mulai, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 30, aku dan Bapa adalah satu. Hari Jumat minggu yang lalu kita merayakan kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk saudara dan saya. Betapa besar cintanya buat saudara dan saya. Dia memberikan anak yang tunggal, Allah beri Yesus untuk saudara dan saya. Hanya untuk bisa dipendamaikan dengan Allah di surga. Ambil, rebut kembali mereka dari kutuk dosa. Ambil mereka, hidup manusia adalah hidup dalam dosa. Rampas mereka lewat keselamatan dan penebusan. Kalau mungkin kita bisa melihat penebusan di masa perjanjian lama, kita akan melihat terlalu sulit dan susah mereka untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan keadaan. Setiap berbuat dosa ada penyembelihan, setiap berbuat dosa ada korban yang harus diberi. Tetapi bagi kita yang Yesus mati sekali untuk selama-lamanya buat saudara, untuk menghapus segala dosa kita semua, itu adalah sebentuk hadiah tertinggi yang diberikan Tuhan, diberikan Allah buat saudara dan saya lewat penebusan di kayu salib. Tujuan kita adalah kerajaan sorga lewat penebusan. Bapak Ibu diangkat dan dipendamaikan dengan Allah, dan kita pewaris tahta kerajaan sorga. Katakan amin. Jikalau engkau pewaris kerajaan sorga, bagaimana cara engkau untuk bisa mempertahankan sorga menjadi milik saudara? Untuk mempertahankannya adalah konsisten, tetap, terus percaya. Sorga buat saudara dan saya, di mana dia telah merebut itu dari dosa dan hukum dan kutuk dosa dan perhambaan. Kita dibawa kepada pendamaian dengan Allah. Sorga menjadi milikku, menjadi milik saudara. Dalam pemikiran rohani kita, kalau mungkin orang akan bertanya begini, kalau engkau mati, kira-kira engkau pada posisi yang mana? Saya secara pribadi mengatakan, aku telah disiapkan Tuhan sebuah tempat yang indah, kerajaan semawi, yang tidak pernah ada tangis dan air mata, dan tidak ada kesusahan di sana. Aku ingin merebutnya. Caraku untuk bisa mendapatkannya adalah mempertahankan sifat konsistensiku di hadapan Tuhan. Aku tetap percaya, aku tetap yakin, gak pernah goyah, berjalan terus dengan Tuhan. Gak pernah ada orang bisa mengganggu dan memberikan hal-hal yang berusaha untuk menawarkan rasa cintaku kepada Tuhan. Orang yang tahu tujuannya, dia nggak pernah digoyahkan oleh apapun juga. Sini Pak, jalan di sini lebih bagus karena aku tahu tujuannya. Aku berkata, enggak, aku tahu jalan yang baik, yang bagus, yang mengenakkan, nggak menyusahkan aku. Dulu kalau kita jalan, di zaman dulu ya, kalau kita jalan, kita nggak tahu tempatnya, apa yang kita lakukan? Paling tidak orang akan mengambil satu lembar kertas besar, yaitu peta. Peta itu adalah alamat-alamat berbentuk seperti gambar. Ketika kita jalan, kita juga berkata bahwa bagaimana caranya kita bisa nyampai ke tempat tujuan. Kita nggak tahu tempatnya dan kita nggak tahu jalannya. Pakai peta saja, pasti nyampe. 1 jam perjalanan cuma fokus di peta saja. Kiri, kanan, maju, kiri, kanan. Itu dulu. Sekarang udah lebih enak. Google Maps ketika dibuka, dia sendiri yang ngoceh. 50 meter, belok kiri. Tetap pada posisi Anda, dan di depan, belok kanan. Ambil jalur kiri. Itu diatur oleh orang yang ngomong lewat aplikasi Google Maps. Kita diarahkan ke sana oleh dia. Tetapi gak sedikit orang tersesat karena Google Maps. Kalau Bapak Ibu yang ketawa itu pasti tahulah dia mengalami itu. Banyak rupanya. Nggak sampai kepada tujuan dia pikir, waduh Google Map telah prank-prankin gua nih. Terlalu percaya. Tetapi bagi orang yang tahu tujuan, 12 jam pun dia nggak pernah khawatir sepanjang perjalanan. Karena apa? Tahu tujuan.
12 jam pun dia tetap tahu, oh masih bisa tidur nih 12 jam perjalanan, masih bisa tidur dulu deh. Aku tahu tempatnya. Nyaman karena tahu tujuan. Walaupun 20 jam seperjalanan kita satu hari satu malam pun, kita nyaman di kendaraan ataupun dimanapun. Karena kita sudah tahu tempat yang benar, tujuan yang pasti. Nggak ragu aku jalan. Tetapi kalaupun orang pakai peta, setengah jam juga udah dia ragu dan mumet. Waduh, takut salah jalan. Hidup kita sudah tahu tujuan. Karena kita sudah tahu tujuan hidup kita, tetap konsisten dengan Tuhan dong. Haleluya. Konsisten dengan Tuhan. Karena sudah tahu tujuan. Yang kedua, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, di mana setiap kita sikap yang ragu akan meyakinkan kepada diri kita bahwa kehancuran sikap konsisten itu pun akan terjadi. Jadi orang yang ragu adalah orang yang menghancurkan sifat konsistennya dalam dirinya. Makanya di dalam Alkitab ada satu tokoh yang ragu tentang hidupnya seperti Musa. Musa pada waktu disuruh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel, itu salah satu orang yang banyak kali beralasan. Dia berkata bahwa, aduh Tuhan, aku sih gak bisa pinter bicara, saat aku ini peta lidah, gak mampu untuk berbicara bagi bangsa Israel, takut aku ditolak, dilempar dan gak diterima. Bagaimana caranya? Allah atau Tuhan berkata bahwa pergi aja, aku akan menjamah bibirmu untuk memperkatakan kuasa bagi mereka supaya bisa menerima engkau. Musa juga berkata bahwa aku kan bukan tipe seorang pemimpin. Banyak alasan supaya dia menghindar dari tugasnya untuk bisa membebaskan bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, kamu orang yang aku pilih untuk membebaskan bangsa Israel. Cuman dia minta, Tuhan sertakan aku dengan penyertaanmu. Dilengkapi dengan penyertaan Tuhan lewat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dalam diri Musa. Sehingga dia pergi untuk membebaskan bangsa Israel dan keluar dari tanah perbudakan dengan penyertaan Tuhan. Apa pengalaman dia dengan Tuhan? Dia ketika dia masukkan tangannya menjadi kusta. Kemudian tongkatnya menjadi ular. Itu pun yang dia praktekkan di Mesir. Dia lakukan itu karena apa? Dia merasa tidak ada power dalam dirinya. Dia merasa percaya diri karena dari Tuhan dalam dirinya. Penyertaan Tuhan dalam diri seseorang itu membuat daya kuat dalam dirinya untuk bisa menghadapi segala sesuatu. Kalau kita sudah tahu tentang kuasa Tuhan jadi ataupun seringkali kita rasakan dan alami, kenapa sih kita nggak tetap terus konsisten menjaga itu? Bapak Ibu yang pernah mengalami masa-masa jaya dengan rohanimu yang cukup kuat di masa-masa lalu, mendoakan orang sakit pun bisa sembuh. Bisa memperkatakan hal-hal yang profetik pun bisa jadi. Dengan kuasa Tuhan dalam hidupmu bisa jadi. Dan sekarang pun mungkin kau berkata itu gak ada lagi bro, gak ada lagi di saya. Saya pun mendoakan orang sakit malah lebih sakit Pak. Rasa-rasanya aduh Tuhan kok gak pernah bela saya sih. Itu di masa yang lalu. Karena apa? Kamu gak konsisten nih jaga nih kuasa Tuhan dalam hidupmu. Bicara soal penyertaan Tuhan dalam hidupmu, pertahankan konsisten itu dalam hidupmu karena Tuhan mempercayakan engkau. Musa minta penyertaan Tuhan dalam hidup untuk membebaskan orang Israel dari tanah perbudakan. Dia memperolehnya. Alkitab mencatat bahwa Musa adalah orang yang banyak kali komplain tentang dirinya, ketidakmampuan dia, gak berdayanya dia, keterbatasan hidupnya. Tetapi Alkitab mencatat dalam kitab Bilangan 12 ayat 13. Musa adalah orang satu-satunya di dunia yang memiliki sifat lemah lembut. Berarti Musa adalah orang yang memiliki kelemah lembutan tertinggi. Kenapa bisa jadi? Yang dulunya orang suka seperti yang saya katakan tadi, ketika disuruh dia nggak mau, mengelak, beralasan dan sebagainya. Dengan eca-eca nggak punya kemampuan dan segalanya. Tetapi ketika ayat di dalam Bilangan 12 mengatakan justru Musa adalah orang yang paling sabar di dunia. Musa orang paling sabar di dunia. Kenapa dikatakan orang paling sabar di dunia? Kalau melihat latar belakangnya kan nggak mungkin. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat orangnya kok kenapa temperamennya terlalu sering marah, sedikit aja marah persoalan kecil yang gak jadi soal jadi marah. Tiba-tiba dia menjadi orang yang pendiam, tiba-tiba menjadi orang yang penurut,
nggak mau marah walaupun persoalan yang dihadapkan kepada dia terlalu berat yang diakibatkan oleh pihak kedua, dia cuman oh puji Tuhan. Itu menjadi tanda tanya buat kita, ada apa nih orang ini dia? Kenapa seperti itu? Kalau bicara soal kuasa dan kehendak Tuhan bisa jadi kepada orang tersebut. Hal yang terjadi kepada Musa juga sama. Karena penyertaan Tuhan berusaha untuk menghantam dia, memukul dia, menjadikan dia pribadi yang murni, berkenan kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran. Alkitab mencatat, satu-satunya orang yang paling sabar di dunia hanyalah Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konsistenlah dengan Tuhan. Saya punya cerita buat saudara-saudara Bapak Ibu. Ada seorang kaya dari Norwegia. Orang kaya di Norwegia dan orangnya suka tertutup dengan orang lain. Satu ketika dia ditanyakan oleh beberapa media, kami bisa mengundang Bapak kepada sebuah press conference untuk menyatakan dalam bentuk ceramah bahwa bagaimanakah kiat Bapak sampai Bapak menjadi orang miliarder di negara Norwegia. Bapak ini nggak mau menularkan pengalaman baiknya kepada orang lain supaya takutnya nanti ada orang kaya saingan dia. Kalau saya kasih ilmu saya, ketika saya menjadi orang kaya, bagaimana cara saya, bagaimana menjalankan bisnis dan usaha pekerjaan, bagaimana saya mengelola semuanya itu dan menjadi orang miliarder sekarang. Kalau saya kasih sama mereka, memberikan pemahaman atau cara, tips kepada mereka, apalagi di press conference yang disaksikan oleh begitu banyak orang, bukan cuma orang Norwegia saja, tetapi mungkin begitu banyak bangsa akan melihat ini. Karena ini dimasuk dalam media secara umum bisa menyaksikan. Dia mengatakan aku tidak mau. Dengan alasan bahwa dia takut sampai ada orang menjadi saingan dia. Takut ada usaha-usaha baru kan bermunculan. Tetapi apa yang terjadi sudah dikasih Tuhan? Ada seorang bisa dikatakan seorang menteri pada waktu itu di sana masuk di dalam parlemen. Dia mengundang dia untuk ada di sebuah seminar. Dan dia mengatakan bahwa kan dia seorang pemerintah, dia mengatakan kami rindu Norwegia itu banyak orang dan tokoh-tokoh yang seperti Anda. Dia begitu menghargai seorang negarawan ini dan dia pun mengiyakan. Dia mengatakan kita ada di sebuah tempat yang sudah disiapkan dan dihadiri oleh 1.000 orang. Dia berkata, waduh ini cuma 1.000, cuma di suatu tempat, tetapi ini enggak mendunia. Pasti cuma di suatu tempat saja ada 1.000 orang. Kemudian ketika itu dia datang dan apa yang terjadi? Pas waktu dia datang, semua antusias para peserta itu sudah ada pada waktu itu dan mereka pun sudah siap untuk mendengarkan paparan bagaimana dia berhasil dalam usaha dan bisnis yang dijalankan menjadikan dia orang kaya di Norwegia. Penasaran orang-orang waktu itu, 1.000 orang lebih waktu itu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dia menyuruh ajudannya, tolong ambilkan barang yang di mobil, sebuah benda di mobil, kemudian diangkat pakai tas. Kemudian ditaruh di samping, kemudian dia mengeluarkan benda tersebut, ternyata batu segede kepala. Orang bingung, kemudian dia juga mengambil di tas sebelahnya sebuah martil kecil, palu kecil. Semua orang penasaran lihat, memberikan pemahaman, pandangan, bagaimana cara menjadi orang sukses, kok kenapa pakai batu dan bawa martil? Apa itu analogi keberhasilan? Bukan. Tetapi kemudian, dengan keterpenasaran mereka terdiam, kaku, dan bagaimana, menunggu bagaimana dia bisa bicara. Dia nggak bicara. Mulai dari menit dia diberikan kesempatan, dia mengambil palu, kemudian dia mulai pukul batu itu. Tok, tok. Pukul batu itu. Setengah jam para peserta melihat apa yang kita dapatkan dari memukul-mukul batu itu. Dia pukul terus batu itu. 1 jam berlalu, pukul batu terus. Di ruangan itu pun sudah mulai banyak yang keluar. 50% sampai 70% orang sudah keluar. 1,5 jam berlalu, dia tetap terus memukul batu itu. Orang dalam ruangan tinggal 50 orang.
Pada jam 2,5 jam berlalu, tinggal 20 orang. Pada jam 2,5 jam, tinggal 20 orang. Pada suatu ketika batu itu pun terbelah. Tuk. Orang yang 20 orang kaget. Wah, apa yang dia mau sampaikan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Simple dia berkata. Kalian 20 orang mendapatkan ilmu yang saya punya. Pada pukulan ke 1000 kali batu itu pecah. Kata seorang miliarder ini. Kemudian miliarder itu mengatakan. Kira-kira menurut 20 orang ini. Pukulan keberapakah sampai batu itu pecah? Sontak mereka mengatakan, ke 1000 kali Pak. Dia berkata begini, bukan. Pukulan dari pukulan pertama, pukulan kedua, ketiga, keempat, sampai pukulan ke 1000. Pemecahannya itu pun sementara berjalan. Pada waktu sejak pertama kali dia memukul batu itu, ada retakan mulai terjadi. Tuk, 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 sampai 1000 kali batu itu pecah. Apa intinya? Dia konsisten memukul batu itu terus menerus. Tanpa lelah, tanpa khawatir. Tetap terus konstan dia melakukan. Dia melakukannya dengan konsisten. Terus menerus dia lakukan. Tuk, tuk, tuk. Tidak menghiraukan sekitar 50% keluar, 70% keluar. Dia tetap terus memukul batu itu sampai pecah. Bicara soal konsisten kita melakukannya itu adalah memiliki power yang besar. Kita mulai dari kecil dulu, jangan dulu yang besar. Kecil dulu kalau kita lakukan dengan konsisten, dia akan mendatangkan sesuatu hal yang besar. Cukup melakukan langkah yang kecil untuk memulai kita melangkah. Penyertaan Tuhan adalah cukup bagi saudara untuk bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Konsisten tetap percaya kepada Tuhan. Jangan diragukan oleh keadaan. Saat ini saya akan mulai evaluasi dengan kerohanian Bapak Ibu. Saya mau cek dulu, saya nggak mau tanya satu persatu. Tetapi secara akumulatif saya akan mau nanyakan kepada Bapak Ibu. Untuk meng-cross check sejauh mana konsisten Bapak Ibu dengan Tuhanmu. Saya akan mengambil dari tolak ukur cinta mula-mula Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami cinta mula-mula, enak bukan? Enak sekali. Rasa-rasanya cinta mula-mula itu adanya hanya engkau dan Tuhan saja di dunia ini. Merasa sejahtera, nyaman, luar biasa tentang hidupmu dengan Tuhan. Perjalanan yang diawali dengan pemberian dirimu dan diterima oleh Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Engkau cinta dengan Tuhan. Enggak ada yang bisa merampas engkau dari cinta Tuhan. Waktu pun engkau beri buat Tuhan. Dana ekonomi pun engkau persembahkan kepada Tuhan. Enggak ada waktu kalau enggak ada bersama dengan Tuhan. Dengar ibadah, datang beribadah. Orang pun mengejek engkau, pusing mereka. Aku tetap terus mau hidup bersama dengan Tuhan. Cinta mula-mulanya tidak ada taranya. Enggak bisa diukirkan oleh kehidupan sekarang ini yang dapat digambarkan oleh kehidupan dunia. Tetapi cinta mula-mula adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya ambil ukuran cinta mula-mula kita. Kalau cinta mula-mula menjadi ukuran, saya mau tanyakan kepada Bapak Ibu. Orang yang mengalami cinta mula-mula, saya mulai evaluasi pagi hari ini. Orang yang memiliki cinta mula-mula, dia tetap beribadah walaupun kondisi apapun. Yang pernah rasakan itu pasti tahu. Kalau dia merami cinta dengan Tuhan, tidak ada yang menghalangi dia untuk beribadah. Saya mau evaluasi. Kalau toh engkau konsisten dengan Tuhan, maka engkau tetap melakukan ibadah seperti cinta mula-mula. Jikalau engkau tidak mendapatkan itu lagi sekarang, berarti engkau adalah orang yang tidak konsisten. Konsisten, lawan katanya adalah keraguan-raguan. Jikalau engkau nggak konsisten, berarti engkau meragukan hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau dulu engkau mampu beribadah dengan kondisi hujan sekalipun, dengan kondisi apa adanya, pakai angkot, pakai jalan kaki, engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena apa? Engkau konsisten dengan cintamu kepada Tuhan. Tetapi sekarang jikalau engkau tidak melakukan itu lagi, saya mau katakan bahwa engkau bukan tipe orang konsisten. Dan yang kedua, berkorban buat Tuhan. Cinta mula-mula
tidak akan pernah menggoyahkan dia untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tetap terus dia melakukan, tetap terus dia akan melakukan. Karena dia tahu bahwa berkat itu sumber dari Tuhan. Setiap kali beribadah dia melakukan yang terbaik buat Tuhan. Memberikan persembahan yang terbaik. Saya juga gak takut untuk mengatakan dia memberikan perpuluhan buat Tuhan. Saya gak takut untuk menyatakan itu. Karena itu janji firman. Firman Allah mengatakan, ujilah aku. Ya kan? Kalau bicara ujilah aku, berarti tidak ada kebohongan di situ. Tes dong. Untuk menyatakan benar apa tidak. Allah sendiri, Tuhan sendiri mengatakan, kalau engkau memberikan perpuluhan, aku akan membuka tingkap sorga buatmu. Kalau dulu engkau mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan, melakukan hal itu, dan sekarang engkau tidak lakukan, bisa engkau dikatakan engkau orang yang tidak konsisten dengan Tuhan. Ini kan ukurannya kan cinta mula-mula. Saya akan membawa Bapak Ibu kepada cinta yang begitu beratmu dengan Tuhan. Kalau engkau nggak melakukan, berarti engkau adalah orang ragu tentang keimanan. Nggak pusing dengan ngomong-ngomong. Loh kok selalu gereja terus Pak, selalu gereja terus Bro. Bukan urusanmu. Saya berjumpa dengan Tuhan yang begitu mengasihi dan mencintai aku. Tetapi kalau sekarang orang macam, nggak usah lah Pak, kita bareng-bareng aja. Biar mereka hari ini kita nggak boleh ibadah, kita ke laut dulu hari ini. Kan refreshing. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, engkau tipikal orang yang nggak konsisten dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melihat hari-harimu baik di hadapan Tuhan. Melihat perkara-perkara Tuhan terjadi dalam hidupmu seperti yang dialami oleh begitu banyak orang. Mereka mengalami mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan yang walaupun bukan itu tujuan kita. Membuktikan penyertaan Tuhan dalam hidup kita semua. Harus tetap terus minta penyertaan Tuhan. Kita tahu tujuan kita dan kita melakukannya dengan konsisten dengan Tuhan. Konsisten. Tetap aku percaya tanpa goyah. Konsistenku dengan Tuhan. Aku tetap melakukan firman-Mu tanpa ragu-ragu. Konsistenmu dengan Tuhan, aku tetap terus beribadah tanpa terintimidasi. Konsistenku dengan Tuhan, aku akan berkorban karena aku melakukannya, karena aku mencintai Engkau Tuhan. Konsisten, lakukan itu karena Engkau mengasihi Tuhan. Evaluasi kita buat pagi hari. Mari, periksa hidup kita. Konsisten lagi enggak aku sama Tuhan? Konsisten lagi enggak aku sama Tuhan enggak? Saya akan memberikan contoh buat Bapak Ibu untuk bisa membuka pemahaman konsisten itu dalam kehidupan keluarga. Kalaupun setiap hari misalnya di dalam kondisi-kondisi baik misalnya. Seringkali kita diajak oleh keluarga, ayo kita makan bareng, ayo kita rekreasi dan sebagainya. Karena itu bagian yang menjadi keinginan dari keluarga. Tetapi satu ketika pun itu tidak akan pernah terjadi lagi. Maka ada orang yang mengatakan, loh Pak, kok kenapa kita gak pernah seperti itu lagi, gak ada liburan dan sebagainya. Dan saya mau katakan bahwa walaupun kondisi keadaan terjadi, tetapi konsisten yang kita pernah lakukan, terus kita kerjakan bagi orang yang kita cintai. Supaya mereka gak pernah bertanya-tanya tentang penurunan standar kehidupan kita di hadapan keluarga. Apalagi kalau udah pakai marah-marah. Dulunya gak pakai marah-marah, sekarang pakai marah-marah. Lebih lagi mereka menilai engkau, ternyata papa itu gak konsisten dengan hidupnya. Kalau engkau dulu percaya sama Tuhan, jatuh cinta kita sama Tuhan itu luar biasa. Dan sekarang itu ada penurunan, hati-hati. Tetap jaga konsisten kita dengan Tuhan. Dan saya percaya, dengan apa yang kita kerjakan buat Tuhan, konsisten kita kepada Tuhan, kita akan kerjakan untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian lama, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Haleluya. Hari-hari ini saudara, persoalan yang menghimpit Bapak Ibu, tekanan-tekanan yang terjadi, yang merusak mentalitas secara lahiriah, yang sampai mengarah pada kehidupan rohani kita, yang membuat efek buruk pada krisis iman, kita harus waspadai. Tetapi untuk bisa menjaganya kita cuma satu kata saja, konsisten dengan Tuhan. Sekarang kau bisa berkata, Tuhan selidiki aku. Jikalau aku pernah ada hal yang kau beri, yang aku gak pernah lakukan lagi. Yang dulu pernah aku kerjakan buat Tuhan, dan aku gak pernah kerjakan lagi. Tuhan kembalikan lagi dan aku mau melakukan. Aku mau konsisten dengan Tuhan. Untuk melihat hari-hari baikku bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya, engkau akan melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Dari awal nyanyikan pujian ini, nyanyikan dengan imanmu. Selidiki aku, lihat hatiku. Nikmati pujian ini, saudara, supaya kau bisa melihat benar apakah engkau masih konsisten dengan Tuhan. Kau yang tahu dan menilai, tak ada yang tersembunyi bagi. Amin. Habis di hidupku, ku berjuang sampai dia Saudara, Bapak Ibu, saya tahu persis Bapak Ibu punya pergumulan yang berat. Saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk ke depan, untuk kami akan doakan. Tetapi mulanya engkau berkata pada saat ini, Tuhan, aku pernah mengalami cinta yang indah bersama dengan Yesus, dengan Tuhan. Aku pernah mengalami cinta pernah mulai gak dapat digoyahkan oleh apapun. Yang tidak dapat membatasi dengan Tuhan adalah cinta mulamu. Tetapi Tuhan, sekarang ada pergeseran dari kehidupan kerohani saya. Kerohani saya mulai terpuruk, Tuhan. Sudah mengalami pada krisis iman yang terjadi dalam hidupku karena keadaan terjadi. Kerohanian iman gak mampu untuk bisa menjawab. Ini pemahaman begitu banyak orang, tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan, minta kepada Tuhan. Aku mau konsisten lagi dengan Tuhan. Aku tidak terus kuat di dalam Tuhan. Aku mau berjalan terus dengan Tuhan, dengan tanpa ragu, tetap kuat, maju, tetap bersama dengan Tuhan. Aku dapat melakukan perkara yang besar. Tanamkan itu dalam hati kita, supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang asal-asal jadi Kristen. Jadi percaya kepada Tuhan yang sesungguhnya, mempercayai Tuhan yang sebenar-benarnya, bahwa hidup kita tetap terus ada dalam kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Telah kulihat kebaikan-Mu, angkat tangan saudara, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, tak dapati. Sekali lagi dari Devinya. Tuhan telah kulihat setia, kau dapati aku sekali lagi katakan kau dapati setia. Haleluya.
Haleluya. Sikap setia, sikap taat, kejujuran dengan Tuhan, sikap yang tidak pernah goyah adalah konsisten kami dengan Tuhan untuk mempercayai Engkau yang sesungguhnya. Pergumulan kami berat, persoalan kami pun tetap ada. Tetapi kalau kami tetap konsisten dengan Tuhan, kami dapat melewati karena bersama dengan Tuhan yang memiliki kuasa yang melayakkan kami untuk tetap terus ada di tengah-tengah hidup dan pergumulan kami. Satu ketika Engkau mempermuliakan apa yang Engkau kami lakukan buatmu, yaitu sikap konsisten kami yang sangat tinggi kepadamu. Tuhan sertai umat-umatmu, Engkau bela mereka dengan segala keadaan. Kami percaya Tuhan tetap terus ada bersama dengan sidang jemaat Tuhan. Menghadapi setiap pekerjaan mereka, Engkau tetap terus ada bersama dengan mereka. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan. Jika sidang jemaat Tuhan tetap terus berkorban untuk pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan. Di sini hamba-Mu berdoa dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus. Yang memberikan persembahan, kas gereja, korban tatangan maupun mengembalikan perbuduhan. Berkat Tuhan ada dan penyertaan Tuhan tetap nyata buat kami semua. Bapa di surga, jauhkan kecelakaan dan bahaya buat jemaat. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Hindarkan kami mereka dari segala virus dan bakteri pembawa penyakit. Kau menjauhkan mereka dari COVID sekalipun. Karena Tuhan bersama dengan mereka. Kami tetap terus konsisten dengan Tuhan. Pada saat ini kami tetap berdoa. Untuk sidang jemaat Tuhan yang mengikuti online lewat via Zoom. Tuhan tolong memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Keterbatasan dan keadaan membuat mereka tidak bisa bersama-sama dengan kami. Tetapi Tuhan hadirkan mereka di waktu yang akan datang untuk berpesta rohani tempat ini. Kami tetap berdoa untuk paling pekerjaan yang sementara dilayani oleh Bapak Gembala kami. Tuhan jadikan berkat di Surabaya dengan urapan dan kuasa Tuhan. Sehingga perjalanan mereka pun disertai Tuhan sampai ke tempat ini untuk berbagi kesaksian dan pengalaman bersama dengan kami. Sebentar kami akan berpisah ke tempat ini. Kau menyertai kami dengan penyertaan Tuhan. Kekasih-kekasih hati Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anak yang menyelamatkan kita lewat penyaliban. Pengentaran penghiburan dari Allah Roh Kudus tetap terus menyertai kita semua. Mulai malam ini, mulai siang hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu, nanti akan dipandu oleh petugas. Dan kita menyapa dulu Lujang juga yang sementara mengikuti siaran ini lewat aplikasi Zoom. Masih tetap mereka mengikuti dengan kesetiaan. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu juga di rumah, Tuhan pasti memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
a battle. God never wastes a battle. See, all them days that the Israelites went walking around the walls of Jericho, when they lifted up that shout of praise, those walls fell down. But some scholars tell us that those walls fell in such a way that the walls became ramps into the city. What I'm trying to tell you is the thing that was designed to keep you out, God is about to use to get
Anjaku berserah, kuasai mataku, bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu, masa depanku ku jaga di tanganmu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Selama ku hidup, musimku, tak percaya kebesaranmu, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus saja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus saja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus saja segalanya. Kau yang berdaulat
Halo adik-adik semuanya. Yang siap memuji Tuhan, coba lambaikan tangannya. Mana tangannya semuanya? Oke, semua bangkit berdiri yuk. Tasnya yang pegang tas, semua taruh di bawah di tempat duduknya. Oke, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Oke, siap. Sekarang coba angkat tangan kanannya. Mana tangan kanannya? Tangan kiri. Kakinya, kaki kanan. Kaki kiri. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau gerakkan badan kita dulu ya. Semangat semuanya. Oke, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Yuk, semangat yuk. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Lagi tanganku ke belakang, tanganku ke depan, digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan, dan digoyang. Ke depan, ke belakang. Goyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yang siap memuji Tuhan. Semua lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau memuji Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dalam nama Yesus. Yuk, semangat semuanya. Kita mau memuji Tuhan. Jangan dilepas semuanya. Semangat ya. Ayo,
Yuk semangat lagi semuanya. Daki-daki. Daki-daki, daki-daki, aku yang tinggi. Ku turun, dalam melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku di kanan. Di kiri, mana suaranya? Semuanya karena Engkau Yesus. Memuji Tuhan, kita angkat tangannya. Orang memuji Tuhan. Yuk tepuk tangan lagi semuanya.
Pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tante Nak akan bacakan loh Yohanes pasalnya 15 ayatnya 10. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Puji Tuhan. Teman-teman semuanya, siapa yang mau maju ke depan untuk bilang tadi sebelum itu semuanya berdiri, ngomongnya yang kenceng ya. Satu, dua, tiga. Siapa yang mau maju ke depan? Ya. Satu, dua, Satu ayat 7. Takut akan Tuhan adalah kemudahan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Gimana ayatnya? Oh iya, hanya lupa itu ayat depannya.